Desa Gombel berada di lereng bukit yang sunyi dan tenteram. Setiap sore, kabut turun perlahan, menutupi pepohonan dan jalan setapak. Warga desa sudah terbiasa dengan suasana itu. Tapi hari itu seorang anak laki-laki bernama Raffi. "Beru Raffi, di mana kamu?" "Nak," teriak ibunya sambil menangis. Tapi ya warga mencari hingga malam. Tapi hasilnya nihil. Salah satu orang tua desa berbisik pelan, "Jangan kiri, ini sudah lewat maghrib." Bisa-bisa Wewe Gombel yang anama itu membuat semua orang menyukainya. Wewe Gombel dikenal sebagai roh perempuan menyeramkan yang menculik anak-anak yang ditelantarkan atau dimarahi orang tuanya. Mereka bilang, ia muncul saat senja, mencari anak yang sedang menangis sendirian. Malam semakin larut, angin menimbulkan dingin dan suara aneh terdengar dari arah bukit seperti suara perempuan memanggil "Ella, nak, sini." Ibunya menutup telinga dan menangis ketakutan. Sejak malam itu, tak ada yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Namun di bukit yang gelap itu, terdengar tawa kecil seorang anak, dan bayangan perempuan berambut panjang berjalan perlahan di balik kabut. Malam itu, Mbah Samin memutuskan untuk melakukan ritual di depan rumah tua di Bukit Gombel. Kabut semakin tebal, menutupi cahaya bulan, dan udara terasa dingin menusuk tulang. Kami tidak datang untuk melawan. Kami hanya ingin membawa pulang anak ini." Dari dalam rumah terdengar suara tangisan pelan. Lalu, pintu rumah terbuka. Sosok kitak semua warga mundur ketakutan. "Hanya Mbah Samin ya, Wewe? Biarkan anak itu kembali ke ibunya," katanya Wewe Gombel menatap tajam. Suaranya berat dan bergetar. "Kalian tidak tahu, anak ini selalu dimarahi, dipukul, dan ditinggalkan menangis sendirian. Aku hanya menenangkannya. Aku tak ingin dia mendera." Raffi muncul di belakang Wewe Gombel. Matanya kosong, seolah tidak mengenali siapapun. Ibu Raffi menangis dan memanggil namanya Raffi. "Nak, maafkan ibu, pulanglah." Air mata ibu Raffi jatuh ke tanah. Saat itu, Raffi menatap ibunya dengan pelan, lalu melangkah maju. Wewe Gombel mengerang marah. Angin berputar hebat, membuat omelan dan daun taruhan Mbah Samin mengangkat kendi dan menyiramkan air bunga ke arah Wewe Gombel. Suaranya terdengar panjang menggema di bukit. Pagi itu, Mbah Samin datang ke rumah ibu Raffi. Wajahnya terlihat serius, membawa kendi air bunga dan segenggam dupa. Dia berkata pelan, "Wewe Gombel belum ingin melepas Raffi, tapi masih ada cara untuk membawa warga yang mendengar langsung ikut membantu." Menjelang sore, mereka naik ke Bukit Gombel bersama Mbah Samin. Langit tampak gelap meski belum malam, dan kabut mulai turun lebih cepat dan semakin mereka naik, udara terasa berat dan dingin. Suara burung hening, dan hanya terdengar desiran angin. Namun ketika mereka melewati celah pepohonan besar, sesuatu yang aneh muncul di depan mata mereka. Berdiri rumahnya tampak kusam, berdinding kayu lapuk, dan atapnya ditumbuhi lumut. Dari situ terdengar suara anak kecil sedang tertawa pelan. Ibu Raffi spontan berlari ke depan rumah. "Tapi Mbah, jangan masuk dulu. Itu bukan rumah biasa." Lalu pintu rumah tua itu terbuka perlahan. Dari balik pintu, muncul sosok perempuan berambut panjang yang menutupi wajahnya. Pakaiannya subur. Suaranya berat tapi lem. "Jangan takut, anakmu bahagia." Ibu Raffi menangis memanggil nama anaknya. Sementara sosok itu berdiri diam di ambang pintu, menatap mereka dengan mata merah redup di balik kabut. Tapi suasana mendadak sunyi. Semua orang yang ada di dalamnya. Rumah tua itu bergetar pelan, seperti hidup. Sementara bayangan perempuan itu semakin jelas. Penjaga anak-anak yang terlupakan. Bukan ritual di depan rumah tua di Bukit Gombel. Kabut semakin tebal, menutupi cahaya bulan, dan udara terasa dingin menusuk tulang. Kami tidak datang untuk melawan. Kami hanya ingin membawa pulang anak ini." Dari dalam rumah terdengar suara tangisan pelan. Lalu, pintu rumah terbuka. Sosok kitak semua warga mundur ketakutan. "Hanya Mbah Samin ya, Wewe? Biarkan anak itu kembali ke ibunya," katanya Wewe Gombel menatap tajam. Suaranya berat dan bergetar. "Kalian tidak tahu, anak ini selalu dimarahi, dipukul, dan ditinggalkan menangis sendirian. Aku hanya menenangkannya. Aku tak ingin dia mendera." Raffi muncul di belakang Wewe Gombel. Matanya kosong, seolah tidak mengenali siapapun. Ibu Raffi menangis dan memanggil namanya Raffi. "Nak, maafkan ibu, pulanglah." Air mata ibu Raffi jatuh ke tanah. Saat itu, Raffi menatap ibunya dengan pelan, lalu melangkah maju. Wewe Gombel mengerang marah. Angin berputar hebat, membuat omelan dan daun taruhan Mbah Samin mengangkat kendi dan menyiramkan air bunga ke arah Wewe Gombel.
Suaranya terdengar panjang menggema di bukit. Kabut tebal langsung berputar seperti badai, menelan rumah tua itu bersama sosok Wewe Gombel ketika kabut menghilang. Rumah itu pun lenyap. Yang tersisa hanya Raffi yang terbaring lemah di tanah, dengan tubuh dingin namun masih bernapas. Ibu Raffi memeluknya erat sambil menangis, namun Mbah Samin hanya menatap ke arah bukit dengan wajah muram. Ia tahu, roh itu belum benar-benar pergi. Sejak malam itu, Raffi akhirnya kembali ke rumah. Warga desa bersyukur dan menganggap kejadian itu sudah berakhir. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan Raffi. Ia menjadi pendiam dan sering melamun, seolah pikiran masih tertinggal di setiap malam. Ia duduk di dekat jendela, menatap ke arah bukit yang diselimuti kabut. "Kadan, Mbak Wewe jagain aku dari jauh." Ibunya yang mendengarnya merasa ngeri. Ia mencoba menenangkan Raffi, tapi anak itu tetap saja sering bicara sendiri. Kadang di tengah malam, "Tidurlah, Nak, jangan takut." Warga desa pun mulai gelisah lagi. Beberapa orang mengatakan melihat bayangan tinggi di pinggir jalan saat malam, berdiri diam di bawah pohon besar, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Anjing-anjing sering menggonggong ke arah bukit tanpa sebab, lalu tiba-tiba diam seolah ketakutan. Suatu malam, Ibu Raffi terbangun karena merasa ada yang mengintip dari luar jendela. Saat ia menoleh, ia melihat sepasang mata merah bersinar di kegelapan. Sosok itu hanya berdiri diam. Lalu sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani keluar rumah setelah maghrib. Namun di tengah kesunyian desa, kadang terdengar suara lembut seperti bisikan yang "Jangan takut, Nak, aku di sini. Aku akan selalu menjagamu." Dan setiap kali kabut turun di malam hari, bayangan perempuan berambut panjang itu tampak samar di antara pepohonan wewe.